Antar saya ke sungai dong. Om aja sendiri. Sungainya ada di belakang rumah. Ah, saya nggak tahu. Ayo antar. Nanti pas udah di Jakarta, saya ajak kamu jalan-jalan. Beneran Om? Iya, nanti kamu juga boleh beli boneka monyet lagi. Boneka monyet terus bosan. Kali-kali Om yang jadi monyet. Nggak bisa. Saya ini Sunggokong. Gila, sekarang bapak-bapak udah bisa ngelucu. Enak saja, punya anak juga belum, udah dipanggil bapak. Salah Om, yang bener tuh punya istri juga belum, udah dipanggil bapak. Berisik kamu, mending sekarang antar saya ke sungai, sebelum lumpur ini mengering di badan saya. Wow, ternyata ada kebun sayur juga, tapi kok sayurannya pada mati begini? Ini kebun sayur bapak, kemarin ada orang yang mengacak-ngacak kebun sayur ini. Makanya semuanya pada mati, dan bapak gagal panen. Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Terus gimana? Orangnya kena sanksi nggak? Sekarang masalahnya udah selesai. Paling setelah resepsi Andi dan Kaisha, bapak akan mengelola kebun sayur ini lagi. Oh, berarti Kaisha kesini mau resepsi. Bisa-bisanya dia memilih resepsi di kampung. Emangnya kenapa kalau resepsi di kampung? Di kampung nggak ada gedung buat disewa. Acaranya juga pasti nggak mewah. Ngapain harus sewa gedung? Kalau lahan kosong aja banyak di dekat rumah. Bisa pakai lapangan bola juga kalau mau. Gak harus nyewa dan gak akan ada yang melarang. Resepsi di kampung juga gak sederhana banget. Malah bisa ngundang orang satu kabupaten kalau mau. Tapi tetap saja kalau saya menikah nggak mau resepsi di kampung. Lagian kayaknya gak ada orang kampung yang mau nikah sama laki-laki sombong kayak Om. Maksud kamu? Om pikir aja sendiri. Kita udah sampai di sungai. Sekarang Om nyebur sana. Wih, sungainya jernih banget. Tapi saya gak mau nyebur, takut hanyut. Lebay banget. Mana mungkin badan segede gini hanyut di sungai yang tenang. Om harus nyebur biar bersih. Seger kan Om? Kurang ajar ya kamu. Untung saya gak jantungan. Sekarang kamu harus ikut nyebur juga. Jangan Om. Om jahat Aku kan jadi basah. Rasain, salah sendiri dorong saya. Dasar Om ngeselin. Awas kamu ya. Om jangan dekat-dekat. Segar juga mandi di sungai. Kalau di rumah saya ada sungai kayak gini, bisa-bisa setiap hari saya mandi di sungai. Makanya tinggal di kampung. Nanti saya nikah sama orang kampung. Kalau mau nikah sama orang kampung, nanti aku kenalkan sama gadis desa. Namanya Teh Meli. Kan pasti naksir sama dia. Tidak akan. Kok gitu? Karena saya tidak akan naksir sama yang lain. Jadi Om udah punya pacar. Bagus deh, biar cepat nikah. Bentar, ini kok ada yang masuk? Masuk kemana Om? Masuk ke celana saya. Jangan-jangan lintah lagi. Masa? Di sini nggak ada lintah kok Om. Tapi ini beneran kayak ada yang masuk. Bentar, saya buka celana dulu. Waduh, beneran ada lintah Om. Gak tahu, tapi kalau saya buka celana, nanti lintah yang gede jadi ikutan keluar. Lintah gede? Bukan itu maksud saya. Saya mau buka celana dulu. Takut lintah Om Beno. Tolong pegang celana saya. Itu apa yang hanyut Om? Gila, itu kolor saya yang hanyut. Kolornya udah kendor kali Om, makanya hanyut. Sialan, saya gimana ini? Masa keluar dari sungai cuma pakai sempak? Udah nggak usah keluar Om, di sungai aja sampai besok. Jangan ketawa terus, tolong saya. Lama-lama dingin juga di sini. Ya udah atuh, nggak apa-apa, nggak usah pakai kolor. Langsung pakai celana panjang aja. Saya nggak bawa baju ganti lagi. Ntar aku pinjamkan baju Mang Jajang. Kamu teh habis ngapain Rina? Ini kan saudaranya Kaisha. Iya Pak, Om Reno nyusul Teh Kaisha ke sini. Tapi malah nyasar ke pesawahan. Makanya aku bawa mandi ke sungai. Karena badannya penuh lumpur, kayak munding. Ada-ada aja. Ya udah bawa masuk biar nanti bapak pinjamkan baju. Kalau nggak bawa baju ganti. Pak, minta uang dong buat jajan seblak. Pak, minta uang buat jajan seblak. Om Reno, aku kira Bapak. Kamu antar saya beli baju sekarang. Gak mau, kan Om udah dipinjamkan baju sama Bapak. Masa saya kayak gini terus? Biarin, mirip banget sama Bapak. Paling nanti ada yang manggil Pak Haji Tekno. Aku kapan bisa pulang ya? Mungkin besok udah bisa pulang. Aku udah bosan ada di sini. Ternyata keguguran sakit juga ya. Apalagi pas di kurut. Makanya kamu harus banyak istirahat biar cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh kita bikin anak lagi. Deh, apaan sih? Emang kenapa? Kita kan suami istri. Tahu deh.
Bili banget gue. Awas aja, tar aku bikin beli beneran. Alfa mulai gesrek. Hahaha, abisnya sok jual mahal banget sama suami sendiri juga. Aku tuh nggak nyangka aja bakal berjodoh sama orang yang selalu menjahili aku dari pertama kenal sampai sekarang. Kamu nggak tahu aja kalau itu adalah caraku agar tetap bisa dekat sama kamu. Aku menjahili kamu agar sesekali kamu fokus sama aku, walaupun hanya dengan tatapan sinis dan umbatan kesal. Tapi nggak masalah, itu saja sudah membuatku cukup bahagia karena mendapat respon dari kamu. Wah, aku baru tahu sisi lain dari seorang alfa. Ternyata kamu sweet juga ya, dasar alfa balut. Kamu itu cantik dan baik, Hel. Kamu nggak pantas tersakiti sendiri. Tersentuh hatiku, Al. Makanya, di saat semua orang menjauhi kamu, aku adalah orang pertama yang mendekati kamu. Karena entah kenapa rasa itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Aku jadi terharu, Al. Ternyata kamu punya rasa terpendam sama aku. Walaupun perasaan itu sudah lama terpendam, tapi tak berubah sedikit pun. Aku semakin yakin kamu ini orang yang sangat baik. Kamu luar biasa banget. Asal kamu tahu, Hel, mendapatkan hatimu saja aku sudah bahagia. Apalagi kalau bersama jantungnya. Alfa, kampret. Lagian, gitu aja sampai nangis. Mending sekarang kamu makan buah. Mau apel, jeruk, atau apa? Ada buah apa aja emang? Banyak. Yang nggak ada cuma buah dada doang. Nggak usah dipegang juga kali. Amisnya kamu pakai bilang buah dada segala. Tapi kalau aku yang pegang boleh kali. Anton, Sorry guys, gue baru jenguk. Soalnya gue baru tahu kalau Helia masuk rumah sakit. thanks lo udah repot-repot datang ke sini. Iya nih, gue udah jauh-jauh nyebrang samudra demi datang ke sini. Bacot lo. Katanya lo keguguran ya? Iya, makanya gue ada di sini. Gue jadi bingung nih, harus ngucapin duka cita atau suka cita. Udah, nggak usah ngucapin apa-apa. Gak ada gunanya juga. Kampret banget lo. BTW, lo mau ke acaranya si Andi nggak? Acara apaan? Resepsi, tapi di Garut. Masa lo nggak tahu sih? Dia kan udah bilang di grup. Sorry, beberapa hari ini gue belum buka grup. Maklum, lagi jagain yang sakit. Sok sibuk banget. Tapi kalau lo mau datang, kita bisa berangkat bareng. Berangkat abis subuh aja dari sini. Paling berapa jam juga udah nyampe. Gimana ya? Takutnya Helia belum bisa melakukan perjalanan jauh. Tinggalin aja. Ngapain juga harus dibawa-bawa. Tar dia ada yang nyulik. Ya elah, gini nih, kalau ngajak orang yang udah punya buntut, harus mikir-mikir dulu, gak kayak gue. Ngomong aja karena lo jomblo, gak ada yang diajak. Asem, ya udah, gue pinjem mobil bokap aja, kita berangkat bareng. Mau gak? Kalau naik mobil mungkin si Helia bisa. Gimana? Mau nggak? Ke Garut? Lihat si Andi resepsi? Iya, kalau kamu nggak kuat ya udah nggak apa-apa. Takutnya kamu nggak kuat lihat mantan naik pelaminan. Kata siapa? Aku kuat kok. Gak bakal pingsan juga. Nah, bagus. Lo kan udah punya si Alfa. Kekepin aja tuh dia sampai burungnya bertelur. Mudah-mudahan cepat bisa bertelur, soalnya takut keburu pecah. Kalau pecah sendiri kan berabe. Nanti jadi hantu kecebong. Meniror lo sambil manggil ayah, ayah. Gesan banget kalian berdua. Kita mau kemana sih Om? Kamu antar saya beli baju. Saya nggak mau pakai baju bapak kamu. Nanti mama kamu salah manggil juga. Tapi aku izin dulu sama Bapak. Takutnya nanti aku digariin. Pak, aku izin keluar dulu beli seblak sama Om Reno. Iya, Udah diizinin Om. Ayo berangkat. Kamu tahu mall terdekat di sini atau baju terdekat nggak? Boro-boro mall Om. Toko baju aja harus ke pasar dulu. Terus gimana dong? Pasarnya jauh nggak? Ke pasar sekitar setengah jam. Tapi di dekat sini ada pasar malam. Di sana juga ada penjual baju kalau Om mau. Baju apa? Mereknya apa? Gak ada merek Om. Harganya juga 35 ribuan. Beneran ada baju harganya segitu? Itu baju apa celana dalam? Color SpongeBob. Asem, gitu-gitu juga kalau dapat beli di Singapura. Tapi berakhir hanya di sungai. Itu juga gara-gara kamu. Sekarang jalannya kemana nih? Belok kanan Om. Bentar lagi nyampe. Oh iya, Om datang ke sini sendiri kan? Iya, memangnya kenapa? Kenapa nggak ngajak Om Darai? Kalau bawa dia, saya sering kena sial. Om, aku minta traktir seblak ya sebagai upah. Sebelah itu makanan kan? Iya, Om pasti belum pernah nyoba kan? Kita beli seblak dulu, mumpung gak ngantri panjang. Beli baju dulu.
Nanti aja Om, kita beli seblak dulu. Om mau juga nggak? Enggak, saya nggak kenal makanan kayak gitu. Nanti yang ada malah sakit perut. Ya udah, Om tunggu di sini. Aku mau pesan dulu. Om, kita duduk di sana yuk. Ya sudah, tapi di sini dingin juga ya. Bulu saya sampai berdiri. Bulu apa Om? Bulu ketek. Kalian di sini juga. Aku kangen banget. Aku juga kangen sama tamu. Tamu kesini sama siapa? Sama tuh. Oh, sama bapakmu. Hahaha, kamu salah. Dia itu Siapa? Sung Gokong. Aku duluan ya. Dasar bocah, kenapa kamu bilang saya Sung Gokong? Daripada aku jawab kakeknya Plankton, Pokoknya setelah ini saya mau beli kaos. Biar kelihatan kayak anak muda. umur gak bisa ditutupi pakai baju Om. Enak aja, saya sumpahin jodoh kamu dewasa seperti saya. Aku juga sumpahin supaya jodoh Om bocah kayak aku. Jangan sampai kita berjodoh. Ya kalau sumpah itu terjadi, berarti kita berjodoh. Tapi 99,1% sumpah kamu akan menjadi kenyataan. Buktinya saat kamu menumpahkan saya bisulan saja beneran kenyataan. Jadi kamu bersiap-siap saja. Gak, aku cabut lagi sumpahnya. Gak bisa, udah dicatat sama malaikat. Deh, Om kok malah seneng sih mau berjodoh sama aku? Begini kali ya rasanya punya sugar daddy. Tapi kenapa dia baik banget sama aku? Nguncel juga orangnya. Kamu di mana? Aku di kamar. Om tidur aja di sana sama Mang Jajang. Di sini nggak ada hotel ya. Saya nggak bisa tidur. Di sini banyak nyamuk. Mana berisik pada nyalain musik Jaipong. Anggap aja itu adalah hotel Om. Saya tidur di rumah kamu aja ya. Gak bisa. Takut ada fitnah. Apalagi Bapak sebagai kades di sini. Gampang banget ada isu. Fitnah apa? Fitnah Dajjal. Iya, Om Dajjalnya. Hahaha. Asem, beneran. Fitnah apaan? Bukan muhrim Om. Dapatkan suami istri sama Mama. Andi sama Teh Kaisha. Nah, Om kalau tidur di sini kan bukan suami siapa-siapa. Nanti ada warga yang ngira macam-macam. Oh ya sudah, kalau gitu kita nikah saja. Supaya saya menjadi suami kamu. Om Reno mulai aktif. tis 23 tis 321 cik. Aku pulang besok saja. Aku juga mau melihat acara resepsi kalian. Tapi apa kerjaan aman? Aman, kamu tenang saja. Aku juga menyuruh si Daryl agar tetap standby di kantor. Yang, sini dulu. Iya, sebentar. Ya sudah. Tapi kalau terjadi hal buruk, kamu yang harus tanggung jawab. Kamu tadi manggil aku? Iya, nanti kan konsepnya aku nunggu kamu di sini. Terus kamu keluar dan berjalan ke arah aku. Jangan lupa senyum yang manis ya, biar aku nggak grogi. Masa gitu aja grogi sih? Iya, soalnya kalau berada di tempat ramai tuh, perut aku suka mendadak sakit. Bisa gitu ya? Grogi nyambung ke pencernaan. Ya pokoknya gitu deh. Mana sampai ada dangdutan segala. Untung aja kamu nggak ngundang siapa-siapa. Cuma tamu-tamu bapak aja yang hadir. Nggak apa-apa. Mungkin ini adalah niat bapak. Kita hargai saja. Makasih ya, kamu udah ngerti. Padahal aku malu banget. Udah deg-degan dari sekarang malah. Itu namanya normal. Cantiknya istriku. Siapa lagi yang muji kalau bukan suaminya sendiri? Harusnya kalau udah kayak gini tuh nggak usah keluar. Lah, kok gitu? Iya, mending kita menghabiskan waktu di kamar. Mesum terus. Mami kayak Elsa. Anak-anak Mami juga cantik dan ganteng. Wih, Daddy juga ganteng banget. Gimana? Daddy udah kayak pangeran Turki belum? Pangeran Turki siapa, Dad? Pangeran Turki alias turun kidul. Aku nggak tahu. Tapi menurut aku Daddy itu mirip yang ada di film Frozen lah. Siapa? Si Olaf ya? Bukan itu, Daddy. Kok malah si Olaf sih? Terus siapa yang? Aku taunya cuma itu. Mungkin maksud anak-anak itu tokoh Kristoff.
bukan Olap. Inilah dia mempelai wanita yang telah sah menjadi istri Andi. Untuk Ning Taisha, kami persilahkan. Hai semua, saya adalah Meli Maharoni. Saya adalah istri Andi. Oh, Gello. Beli, apa-apaan kamu? Kita kan udah sah jadi suami istri, Hayu atuh ke pelaminan. Tapi sebelum itu cium dulu. Meli, aku tahu kamu gila. Tapi jangan gini juga. Lepasin aku. Mama, bapak, tolong. Aku mau diterkam cari betina. Ayo turun. Gak mau. Aku mau naik ke pelaminan sama Andi. Nih mana ini? Kita berpom saja. Maaf ya. Aku mau nikah sama Andi. Mbak kenapa? Kok ngamuk di sini? Tak mirip artis? Wih, Al, katanya gue mirip artis. BTW, gue mirip artis siapa? Itulah, kamu teh mirip artis zaman dulu. Yang jadi temannya Indro sama Dono. Buset, gue dimiripin sama Om Kasino. Emang benar. Gak apa-apa, gitu-gitu juga beliau artis top pada masanya. Thanks ya, lo udah bilang gue mirip artis. Lain kali bilang aja kalau gue ini mirip idol K-pop. Nanti gue traktir cilok. Kamu teh mirip idol lollipop. Udah, sekarang traktir aku jajan cilok. Loh, si Anton mau dibawa kemana? Udah, biarin aja dia dibawa dedemit sini. Kayaknya tuh cewek bukan orang waras deh. Iya juga. Lagian mana ada orang waras ngamuk di tanah kayak tadi. Mungkin aku juga kalau beneran jadi gila. Kayak gitu kali ya. Bukan cuma itu, mungkin juga lari sambil telanjang. Untung ada kamu. Akhirnya aku gak jadi gila. Kita tinggalin aja si Anton, biar dia jajan cilok sama Mbak Demit. Jauh-jauh dari Jakarta ke Garut malah jajan cilok. Agak lain emang tuh anak. BTW kamu udah siap belum? Siap apaan? Siap melihat mantan bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Ya mau gimana lagi? Masa aku harus nangis kecil kayak mbak tadi? Cie, masih ada rasa ya? Rasa apaan kali? Gak boleh gitu nanti istrinya si Andi cemburu. Aku merasa gak enak sama dia. Soalnya dulu pernah kurang ajar. Gak apa-apa, namanya juga masa lalu. Asal jangan diulangin lagi aja. Iya, kejadian kemarin membuat aku benar-benar menyesal. Dan sadar bahwa kesalahan yang aku berbuat gak akan bisa dilempar kepada orang lain. Dan apa yang telah aku lepas tidak akan bisa kutarik kembali. Apalagi telah dimiliki oleh orang lain. Hanya mengikhlaskan jalan terbaik. Dan setiap ikhlas pasti diganti dengan yang lebih baik. Tumben bijak banget. Lagi lapar soalnya. Ya udah, kita langsung nyari makanan aja. Gini-gini juga tamu kehormatan. Harusnya disambut pakai karpet merah gak sih? Bener banget, sekalian disamar sama beras kuning dan kembang 7 rupa. Kayak mau ritual aja. Ritual malam pertama. Malam pertama siapa? Malam pertama kita. Nanti kasur di kontrakan aku taburi pakai bunga. Tapi bunganya beli dulu di dekat TPU. Anjir, itu mah bunga kuburan. Kan yang penting bunga. Iya, sekalian sama air mawarnya ya. Serem banget anjir. Niatnya mau malah jadi horor. Apaan? Kayak yang bau aja. Tenang, aku udah sering lihat tutorialnya kok. Jangan takut salah lobang. Ngelentur banget Alfa Seneng banget nyubit tangan. Kali-kali nyubit ginjal kayak. Jangan dong, lebih mati. Padahal kamu yang membuat aku bertahan hidup. Anjay, seakan aku ini adalah denyut nadimu. Woi, tolong gue. Kenapa tuh anak? Al, tolong gue. Gue harus ngumpet. Ternyata cewek yang tadi agak miring. Bukan miring lagi. Udah strip itu mah. Gila aja. Gue mau dibawa ke kebun pisang. Mau ngapain? Kayaknya dia mau mengambil keperjakaan gue. Gak bisa. Gue trauma banget ketemu tuh cewek. Gue mau ngumpet aja di rumah si Andi. Hei, jangan lari. Kita makan cilok bareng di kebun pisang. Tonton. Rina. Ini Rina kan? Kak Anton, kok ada di sini? Bukannya langsung ke meja tamu aja. Soalnya Andi udah keluar. Aku lagi sembunyi. Tadi aku dikejar cewek gila. Cewek gila? Dia pakai baju merah ya? Iya, baju merah. Bibirnya merah kayak abis makan ayam hidup-hidup. Tambah lagi bulu matanya bisa buat alat gelantungan. Itu namanya Teh Meli. Dia emang agak stres. Hahaha. Kampret, pantesan aja kayak gitu. BTW, kamu cantik banget. Udah kayak pengantin aja. Kayaknya kalau berdiri sama aku,
Udah cocok bersanding di pelaminan. Bisa aja, tapi aku beneran gak beda dandan kayak gini. Sampai mau keluar aja rasanya malu. Makanya dari tadi aku di dalam terus. Padahal aku udah minta sama Mua biar dandan natural aja. Malah dipakein alis celurit, bedak 7 lapis. Terus ditambah lagi bulu mata anti tsunami. Tapi hasilnya beneran cantik kok. Ahem. Om Reno, kok ada di situ? Saya mau ngomong sebentar sama kamu. Ngomong apaan Om? Kamunya sini dulu. Apaan sih? Dia pasti modus Rin. Dari tatapannya aja kelihatan. Kayak cicak lagi liatin nyamuk. Diam kamu. Jangan dekat-dekat sama Rina. Dia itu calon masa depan saya. Diam, atau saya obras mulut kamu. Apaan sih Om? Marah-marah aja. Ntar cepat tua loh. Jangan meledek. Deh, siapa yang meledek? Sensi banget. Kayak yang lagi datang bulan. Bukan bulan lagi. Saya lagi datang meteor. Ternyata om-om gini ya kalau lagi kesel. Mana gak jelas lagi keselnya kenapa. Kamu keluar dulu. Mau ngapain? Aku malu Om kalau keluar. Make upnya terlalu tebal. Gak tebal kok, masih tipis. Tipis gimana? Orang setebal harapan begini? Udah, jangan dihapus. Gini aja. Gak mau. Make upnya jelek. Enggak kok, enggak jelek. Terus apa dong? Ya begitu. Begitu gimana Om? Make up tuh kalau gak jelek berarti cantik. Intinya enggak jelek aja. Gak jelek berarti cantik. Ya begitu. Begitu gimana? Masa Om gak bisa bilang cantik? Ke Anton aja bilang cantik kok. Iya, kamu cantik. Beneran? Hahaha. Akhirnya Om Sunggokong mengakui kecantikanku. Ya udah, kamu keluar dulu atau saya yang masuk. Aku yang keluar deh. Tapi bentar ya, aku mau ngajak ke Anton dulu. Kasihan dia, takut sama Teh Meli. Udah, biarin aja dia di dalam. Biar aman. Sekarang kamu keluar lewat sini. Beneran lewat sini Om? Nanti kalau rok aku nyangkut gimana? Biar saya angkat. Badan kamu kecil, ringan banget pasti. Iyalah, emangnya Om kayak kerbau beranak. Udah dipuji juga masih aja ngeledek, dasar bocah. Biarin, dasar Om-Om. Udah, jangan nangis terus. Aku sedih dan terharu banget. Iya, tapi jangan nangis lagi. Nanti bedaknya luntur. Mana tebal banget lagi. Tapi tetap cantik kan? Cantik banget, kayak bidadari baru keluar dari lift. Mana ada bidadari keluar dari lift? Kan bidadari modern. Sekarang di Kayangan udah ada lift juga. Nyerantur. Semuanya udah siap? Kita nyanyi bareng. Waduh, beneran nih ada biduan. Biduannya cantik-cantik dan seksi. Kayaknya itu gak cocok buat dilihat sama kamu. Ya ampun Yang, cuma biduan doang kok. Biduan juga manusia. Iya. Ya udah, sepanjang acara aku gak akan menoleh ke arah sana. Aku mau lihatin kamu aja. Wih, heboh banget jogetnya. Kayaknya ini joget gaya lampu sepaneng. Bukan lampu sepaneng lagi. Udah hampir mati lampu. Kok kesel? Kamu mau ikut joget juga? Ogah, Kenapa sih marah-marah mulu? Mau makan lagi? iya, mau makan kamu. Dia cemburu kali Al. Peka dikit dong. Hah? Serius cemburu? Cemburu kan tandanya cinta. Berarti kamu cinta dong sama aku? Si kampret pakai nanya lagi. Udah bawa ke pojok sana. Lo kegepin deh tuh si Helia. Sampai bertelur. Bacot lo. Mending sekarang lo naik ke panggung joget bareng cewek tadi. Egah, tuh cewek beneran stres.
Makasih ya udah bantuin. Soalnya mua yang merias tadi udah pada pulang. Mereka mau merias di tempat lain lagi. Tenang, setelah ini aku juga bantu lepasin baju kamu sampai ada lamannya. Dasar mesum. Aku mau mandi dulu deh. Badan aku lengket banget rasanya. Ketek juga ya jadi pengantin. Kamu pegal gak? Sini biar aku pijat. Nggak usah. Kamu pasti pegal juga. Kalau nggak mau pegal, harus banyak gerak. Yuk kita gerak bersama. Mau ngapain? Ya mau malam pertama lah. Ya ampun. Di luar masih banyak orang loh. Gak apa-apa. Kan pelan-pelan aja. Gak sampai bunyi kok. Hahaha. Enggak ah. Nanti aja kalau udah ada di Jakarta. Ah, aku kan mau malam pertama. Malam pertama apaan? Orang tiap malam begitu. Tapi ini beda. Biar rasanya kayak pengantin baru beneran. Ayolah yang. Gak boleh nolak. Nanti kamu dilaknat malaikat sampai pagi. Dih, serem amat. Ya udah, tapi jangan berisik ya. Oke sayang. Uhui bisa malam pertama. Seger banget. Jangan berisik ya. Siap-siap ada gempa. Pelan-pelan aja. Iya, ini udah pelan banget guncangannya. Beneran gempa sampai ambruk. Waduh, gimana ini? Tenang, aman kok. Tenang gimana? Ranjangnya ambruk begini. Cabut dulu ah. Nanggung banget yang. Belum tuntas. Tapi ini ranjangnya udah ambruk. Gak apa-apalah. Ini bukti keperkasaanku sampai menghancurkan ranjang. Dasar ngeselin ya. Gak ada tegang-tegangnya. Cuma yang bawah yang tegang. Udah ih. Bentar lagi. Udah di ujung tanduk nih. Udah selesai. Kayaknya ini bukan panjang yang di kamar ini deh. Iya. Perasaan yang ini lebih kecil. Kayaknya ranjang ini ditukar sama yang di kamar Zidan dan Ziva. Soalnya kemarin pas mama beli, ranjangnya lebih besar. Lagian gak mungkin juga ranjang baru bisa ambruk. Ini mah kayaknya ranjang warisan dari buyut. Ada-ada aja tragedi ranjang ambruk. Aku malu banget. Aku takut ada yang dengar. Paling mama sama bapak ketawa. Hahaha. Aku beneran malu. Besok kita langsung ke Jakarta aja ya. Pagi-pagi kita langsung berangkat. Jangan bilang kalau ranjangnya ambruk. Biar nanti dikira ambruk sendiri aja. Mau kabur setelah meruntuhkan ranjang? Aku serius. Malu banget sumpah. Ya udah nggak apa-apa. Terus abis ini kita tidur di mana? Ini juga masih bisa ditidurin kok yang. Nato mana bisa tidur kayak gitu? Ya udah, kamu tidur di atas tubuh aku aja. Badan kamu kecil begini mana bisa? Hah, segini dibilang kecil. Aku getar loh. Iya. Mending sekarang kita mandi dulu biar besok pagi rambut aku udah kering. Aku ikut. Sekalian lanjutin yang tadi. Gimana rasanya tidur di lantai? Badan aku pegal-pegal. Kayaknya pulang dari sini harus dipijat. Nanti aku pijat ya. Atau mau sekarang? Gak usah, nanti lama. Aku mau nyemperin anak-anak dulu. Takutnya mereka belum bangun. Kebetulan kalian udah keluar. Kenapa pak? Bapak sama Jajang mau gotong ranjang dari kamar kamu. Sebenarnya itu ranjang dari kamar tamu. Karena anak-anak mau tidur di kamar tamu sama si Reno. Takut gak muat. Jadi bapak tukar aja sama ranjang yang ada di kamar kamu. Taunya malah ambruk kena gempa. Iya pak. Gempanya semalam kencang banget. Tapi gempa lokal. Bapak tahu aja. Wajar, halal kok. Iya kan Mang Jajang? Bener banget pak. Untung cuma ranjang yang ambruk. Dulu tetangga saya sama pelapornya ikutan jebol. Buset, pakai gaya kelelawar kali. Mami, pulangnya besok aja ya. Iya, Mami. Pulangnya minggu depan aja. Sayang, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalian kan harus sekolah. Mami juga harus kembali kerja. Tapi kita masih mau di sini, Mami. Iya, Mami. Di Jakarta nggak ada sungai. Nanti kita ke sini lagi kalau liburan ya. Sekarang kalian masuk mobil dulu. Hati-hati ya, nanti kesini lagi. Iya, Mah. Mama sama Bapak sehat-sehat ya di sini. Udah, jangan pada sedih-sedih. Kayak lebaran aja. Mah, kita pamit dulu ya. Hati-hati. Kamu yang benar jadi suami. Jangan mengingat umur masih muda. Kamu jadi labil. Kamu itu imam buat istri dan anak-anak kamu. Siap, Mah. Nanti Mama dapat cucu lagi. Tapi nanti setelah aku jadi bos. Amin. Mama doakan semoga kamu jadi bos besar. Kalau bisa sekalian bikin pabrik di Garut. Biar orang-orang sini nggak kesusahan jadi kerja. Iya mah, doakan saja. Hati-hati ya. Jangan sampai ada gempa lokal lagi di Jakarta. Tenang pak, di sana ranjangnya anti guncangan kok. Bill, Pak, terima kasih atas tumpangannya selama 2 malam. Saya betah banget ada di sini. Sama-sama. Kalau betah nanti boleh nginep lagi. Kata si Jajan juga senang ada kamu.
Orangnya baik, suka traktir rokok sama kopi. Siap Pak, nanti saya sering-sering ke sini. Sekalian aja pindah ke sini. Bakal kok. Rina, ayo masuk. Rina ikut sama saya saja. Nanti kamu malah macam-macam. Saya janji tidak akan macam-macam. Kalau saya macam-macam lagi, kamu boleh kasih saya hukuman. Oke, asal jangan berani macam-macam lagi sama si Rina. Hati-hati Om, jangan ngebut-ngebut. Aku suka mabok kalau naik mobil ngebut-ngebut. Masa mabok? Bener Om, suka enak sama pusing. Kayak orang ngidam aja. Om, jangan ngebut-ngebut. Ini masih rata-rata. Cuma 80 km doang. Kalau pelan-pelan, nanti lama nyampenya. Tapi sumpah, aku enak Om. Mana kayak bau mbek badat lagi. Mbek badat tuh apaan? Kambing jantan yang udah tua. Kamu nyindir saya. Lah, malah kesindir. Abisnya kamu bilang bau kayak tadi. Tapi mobil Om emang beneran bau mbek badat. Nggak tahu mobilnya apa orangnya yang bau. Ngeledek saya kamu ya. Pelan-pelan aja, aku enak. Ini udah pelan, belum nyampe 100. Aku enak Om, berhenti dulu atau aku muntah di sini. Iya, bentar. Aku udah nggak kuat. Ya ampun, beneran mentah. Kamu beneran enak. Bohongan, udah digilangin jangan ngebut-ngebut, masih aja ngebut. Maaf, saya pikir kamu bercanda. Aku kapok naik mobil sama Om. Aku mau naik angkot aja. Lah, mana ada angkot sampai ke Jakarta? Ya udah, saya janji gak akan ngebut lagi. Gak, aku gak mau naik mobil sama Om. Aku mau ikut Teh Keisha aja. Kamu masuk lagi ke mobil. Saya janji gak akan ngebut lagi. Aku pusing. Iya, kamu bersandar aja. Aku beneran enak. Maaf ya, kamu merem aja biar gak pusing. Gara-gara Om aku jadi mabuk. Oh, malah gigit? Rasain. Kayak digigit semut kecil. Andi, aku mau ikut ke Jakarta. Andi. Andi gak ada. Udah pergi. Kamu teh jangan datang ke sini lagi. Sabar, Mah. Andi, aku ikut ke Jakarta. Tunggu aku, Andi, aku bisa mati tanpamu. Aku lo pededet sama AA. Meli, ayo pulang. Gak mau. Pokoknya Meli teh mau nyusul Andi ke Jakarta. Meli, kamu teh jangan macam-macam. Udah, pulang yuk. Bapak capek ngejar-ngejar kamu. Aku mau ikut ke Jakarta, Pak. Badan aku kurang enak. Serius? Kita ke rumah sakit aja ya. Sekalian kontrol. Gak usah. Lagian ini bukan jadwal kontrol. Paling aku cuma capek aja abis dari Garut. Tapi aku gak bisa ninggalin kamu kalau sakit begini. Cie, khawatir. Iyalah, suami gila mana yang mau meninggalkan istrinya pas lagi sakit. Kalau kamu sakit gak apa-apa lah, aku libur lagi. Bukan libur, itu mah bolos namanya. Gak apa-apa, demi kamu. Ya elah, sok manis banget. Gak percaya banget sama perasaan aku. Kalau gitu, belahlah dadaku dan ambil empeduku. Ngapain? Empedu tuh pahit. Iya, karena yang manis cuma bibir kamu doang. Anjay, pagi-pagi udah digombalin si Alfa. Au. Kenapa? Perut kamu sakit ya? Iya, sakit dikit. Sakit sedikit kok meringis begini. Kita ke rumah sakit aja ya. Daripada terjadi hal buruk, lebih baik cek aja. Aku pesan taksi sekarang. Masih sakit enggak? Sakit. Kita udah sampai. Aku pinjam kursi roda dulu. Atau kamu mau ku gendong aja? Kayak orang jompo aja. Aku bisa jalan sendiri. Hel, tunggu. Jangan jalan sendiri. Nanti kamu dikira jomblo. Apaan sih? Orang pengen cepet masuk juga. Iya, makanya aku bantu biar cepat sampai. Kondisinya tidak terlalu membahayakan. Hanya saja mbaknya terlalu banyak gerak. Jadi memengaruhi bekas kuretan. Jadi saya sarankan untuk mengurangi aktivitas. Dan obatnya dihabiskan ya. Jadi nggak ada masalah yang serius kan dok? Tidak ada, hanya itu saja. Sebaiknya perbanyak istirahat saja. Syukurlah, tapi kira-kira penyembuhannya masih lama nggak dok? Tidak juga, tergantung kondisi tubuh mbaknya. Paling cepat 1 atau 2 minggu juga sudah normal kembali. Setelah itu apa sudah bisa dimasuki dok? Dimasuki? Maksudnya dimasuki obat dok? Ya elah dokter pakai loading segala. Obatnya bisa diminum sampai habis, kurang lebih 1 minggu. Dan untuk kegiatan suami istri, bisa dilakukan setelah istri bapak tidak lagi mengeluarkan darah, atau bisa disebut masa nifasnya selesai. Oh gitu ya dok. Terima kasih atas penjelasannya.
Padahal saya nggak menanyakan perihal kegiatan suami istri. Tapi dokternya baik dan mau memberikan edukasi. Si kampret. Udah nggak sakit lagi kan? Udah mendingan. Aku juga bisa jalan sendiri. Tuh kan udah ku tebak. Mau dekat cuma pas lagi kesusahan aja. Maksudnya? Di saat sakit kita tak berjarak. Setelah rasa sakit itu hilang, berganti dengan jarak yang semakin berhasta-hasta. Apaan sih? Pakai berhasta-hasta segala? Aku tuh cuma pengen jalan sendiri aja. Biar nggak kayak orang sakit. Tapi minimal gak berjarak kayak gini lah. Dan kesannya kayak lagi musuhan. Ya udah iya. Kita langsung pulang aja ya. Aku mau rebahan. Nah gitu dong. Nanti aku temani rebahan. Bang Dirga? Om Fa, kamu ada di sini juga? Iya bang, aku habis antar Helia berobat. Abang sendiri ngapain di sini? Siapa yang sakit? Mbak Leni atau Nena yang sakit? Mama yang sakit. Mama sakit? Sejak kapan bang? Kok mama gak bilang-bilang? Biasanya kalau masuk angin aja selalu bilang sama aku. Abang juga nggak tahu. Tapi sebaiknya kamu segera perbaiki hubungan kamu sama mama. Karena abang perhatikan semenjak kamu keluar dari rumah, kondisi mama jadi kurang baik. Abang duluan, kalau kamu mau jenguk mama, datang aja ke kamar nomor 37. Mama sakit? Kamu mau jenguk Al? Harus. Ya udah, biar aku pulang sendiri aja naik taksi. Kamu jenguk mama kamu aja dulu. Temani beliau jika perlu. Kamu juga ikut dong. Tapi aku takut Al. Mama kamu kayak gini juga kan gara-gara kamu nikahin aku. Aku takut mama kamu gak suka sama aku. Aku tahu mama aku bukan orang jahat, Hel. Kalau kita dekati, mama pasti jadi baik lagi. Mungkin sekarang udah saatnya kita dekati mama lagi. Kamu ikut ya? Beneran nih? Beneran, ayo gak usah takut. Mamaku bukan macan kok. Sakit. Perutnya sakit lagi, Hel. Ya udah, kita pulang aja dulu. Mungkin kamu harus banyak istirahat. Kamu harus istirahat aja dulu. Nanti kalau kamu udah mendingan, kita jenguk mama. Kamu masih pusing? Iya. Mau sesuatu? Atau kita berhenti dulu di minimarket? Gak usah om. Aku pengen cepat sampai. Pengen cepat rebahan. Kalau gitu ke hotel dulu mau? Ke hotel? Om mau macam-macam? Tidak, bukan begitu maksud saya. Kalau kamu mau rebahan dan tidur, kita bisa berhenti dulu di hotel. Ya nanti kamu bisa tidur dulu dan rebahan di sana. Ngapain? Bentar lagi udah nyampe kok. Gak sampai 15 menit udah nyampe rumah Teh Kaisya. Itu, ya sudah. Om nginap lama kayak gini di Garut, gak dicariin pacar atau calon istri gitu? Saya gak punya. Hah? Berarti om jomblo dong? Memangnya kenapa kalau saya jomblo? Kamu juga jomblo kan? Ya gak apa-apa, tapi om udah tua. Emang target nikah om umur berapa? Target usia untuk menikah sudah lewat. Baru kali ini dengar orang yang ditanya target usia menikah dan jawabannya udah lewat. Berarti udah expired dong? Enak aja expired. Walaupun target usia menikah sudah terlewati, tapi saya masih segar. Masa? Tapi kok kelihatannya kayak kebun sayur bapak? Kurang ajar kamu ya. Santai om. Ya udah, aku doain semoga om segera ketemu jodohnya. Kalau kamu jodoh saya gimana? Ngedi-ngedi om sekarang aku baru mau masuk sekolah. Ya tidak apa-apa. Saya tunggu sampai kamu lulus sekolah. Apa ndak ketuaan om? Nanti keburu ubanan loh. Nanti saya cat ulang biar ubannya gak kelihatan. Pokoknya kamu mau nggak? Mau apa om? Aku nggak paham. Jadi calon istri saya. Saya tunggu kamu sampai lulus sekolah. Saya ini orangnya setia kok. Buktinya sampai sekarang saya belum menikah. Karena saya menunggu jodoh saya datang. Ini om beneran? Iya beneran. Kenapa kamu masih ragu? Om menembak aku? Bukan nembak, tapi membacok. Dasar om. Masa nembak cewek kayak gitu sih? Terus harus gimana? Kamu tinggal jawab iya aja, apa susahnya? Iya, udah iya. Kamu bilang iya tadi? Iya, tapi berhenti dulu om. Kita udah sampai. Kamu serius kan sama jawaban kamu yang tadi? Iya, aku keluar dulu. Adina, kok senyum-senyum sendiri? Kamu diapain sama si Reno? Enggak apa-apa kok, Aku masuk dulu. Akhirnya apa, Reno? Akhirnya sampai juga. Ya, itu maksudku. Mending sekarang kamu pulang dan istirahat. Besok harus masuk kerja lagi. Oke, aku pulang dulu. Dia pacarku. Tamu udah tanya ada yang aneh gak sih? Apa yang aneh? Aku yang aneh. Kok sampai ngupil segala? Ya takutnya ada upil. Soalnya tadi kamu bilang aneh. Bukan di hidung kamu, tapi di mata kamu. Masa ada beletnya ya? Bukan, tapi ada pangeran tampan di matamu. Deh, orang udah serius juga. Gak ada apa-apa kok. Lagian mana ada bidadari belekan. Beleknya juga insecure kali mau nempel di mata kamu. Kumat deh. Yang tadi ku bilang aneh itu Rina sama Reno. Kok mereka keluar dari mobil kayak mencurigakan gitu? Si Rina senyum-senyum sendiri. Terus si Reno tiba-tiba bilang akhirnya.
Kenapa coba? Oh itu, mungkin mereka lagi kasmaran. Kasmaran? Maksud kamu Rina sama Reno ada hubungan gitu? Aku juga nggak tahu. Nanti aku coba tanya langsung aja sama Rina. Yang, tunggu. Aku mau istirahat dulu sebentar. Mumpung belum sore. Semalam soalnya nggak terlalu tidur nyenyak. Oh iya, kamu kan katanya mau dipijat. Ya udah, sini aku pijat aja. Pijat plus. Nggak usah, aku mau tidur aja. Gak apa-apa, aku pijat sambil kamu tidur. Mending kamu juga ikut tidur. Iya, nanti abis pijit kamu. Mau terlentang kayak gini aja dipijitnya. Emang harus kayak gimana? Ya terserah. Tapi kalau kayak gini, palingnya aku pijat bagian ini. Nakal banget sih. Ya udah, makanya ganti posisi. Iya deh. Oke, aku pijat ya. Ya ampun, depan belakang kena. Kan mau dipijat, Yang. Emang gak seharusnya ya aku percaya sama kamu? Serba salah terus. Ya udah, kalau nggak mau dipijat, dipeluk aja. Kenapa nggak bisa tidur begini sih? Deh, malah kebayang muka Om Senggoko. Sekarang dia kan pacar aku. Beneran nggak nih aku pacaran sama Om? Kenapa juga aku harus jawab iya? Ini mulut lancang banget sih. Harusnya nggak usah jawab iya. Sekarang aku jadi pacarnya Om. Apa aku bilang aja kali ya sama Om Reno? Kalau pas di mobil itu aku salah ngomong. Mana yang sakit? Nih yang sakit. Kecil banget hidungnya. Ya biarinlah, orangnya juga kecil. Kecil tapi kok sama yang udah dewasa? Maksud Om? Ya kamu mau sama saya. Aku gak bilang kayak gitu ya. Walaupun kamu gak bilang, tapi kamu sendiri yang menerima saya. Sekarang kamu pacar saya. Ideh, kenapa harus senyum kayak gitu sih? Katanya sakit. Kok belum tidur? Gak bisa tidur. Kenapa? Mau sesuatu? Mau makan misalnya? Biar saya pesankan dari sini. Om emang beda ya. Biasanya orang-orang tuh nasi gombalan. Ini mah mau langsung nasi wujudnya. Saya nggak bisa menggombal. Iya tahu. Karena gombalan itu khusus untuk makhluk bumi. Bukan dari planet lain seperti Om. Asem banget, awas aja kalau ketemu. Saya cabut bulu hidungnya. Takut banget jadi gak mau ketemu. Besok pagi saya datang ke sana. Kalau kamu belum bangun, nanti saya samperin. Aku nak bawa kamar aja. Takut diculik Om. Nanti saya culik bawa ke penghulu. Wah, omongannya dalam banget. As-salatu khairun minan naum. Yang bangun, istriku, bidadariku. Udah pagi ya? Masih subuh, kita sholat dulu yuk. Suara kamu kok ada beda ya? Beda gimana? Beda aja, agak lembut gitu. Iya, soalnya abis makan kapas, aham. Kapas apaan kali? Ngetok kamu. Ya udah, bangun yuk, kita sholat bareng. Bentar, kayaknya aku nggak bisa sholat deh. Maksudnya? Kayaknya aku datang bulan deh. Masa? Perasaan kemarin enggak? Ya, karena namanya juga baru datang bulan lagi. Ini emang udah jadwalnya aku datang bulan. Untung nggak sampai tembus ke kasur. Emang datang bulan ada jadwalnya ya? Berapa tahun sekali? Kok berapa tahun sekali? Namanya juga datang bulan. Ya tiap bulan lah. Ya ampun, sewot banget. Aku kan gak pernah datang bulan. Makanya aku gak tahu. Makanya kali-kali pelajari tentang wanita. Biar kamu paham. Buset, kodamnya langsung keluar. Ya udah maaf, aku kan emang beneran gak tahu. Tapi kalau kamu beneran lagi datang bulan, coba aku lihat. Masih aja modus. Orang lagi datang bulan juga. Kamu sholat aja sendiri. Aku mau bersih-bersih dulu. Ternyata beneran cewek kalau lagi datang bulan jadi sensi. Kenapa diam aja? Kamu marah sama aku? Atau bosan? Astagfirullah, sudon banget. Aku tuh diam cuma takut salah aja kalau ngomong. Kalau kamu benar, kenapa takut salah? Ya justru itu.
Kadang aku merasa benar tapi tetap aja salah. 98% laki-laki di muka bumi ini memang lebih cenderung salah. Iya. Karena makhluk terkuat di bumi ini adalah wanita. Saking kuatnya sampai Ultraman dan Hulk aja insecure. Gak usah berlebihan. Ya Allah, hamba harus gimana lagi? Serba salah terus. Berdoa tuh yang benar, jangan dibuat-buat. Ya salam. Udahlah Yang, jangan marah-marah terus. Siapa yang marah-marah? Orang aku biasa aja. Udah ya, sini aku peluk dulu biar adem. Doain, besok aku mau ujian akhir semester. Semoga semuanya lancar dan aku bisa segera lulus. Iya, semoga semuanya lancar. Sekarang kita keluar. Kayaknya anak-anak udah nunggu di ruang makan. Yang, tunggu. Kamu yang natanggulan, aku yang tersiksa lahir batin. Kamu jangan terlalu dekat sama aku. Kamu tuh orangnya nafsuan. Nanti kebablasan. Astagfirullah. Aku juga tahu batas kali. Tapi kalau gesek-gesek doang mah boleh kali. Gesek-gesek aja sana sama tembok. Buset, dikira nih pusaka udah kapan. Sampai digesek ke tembok segala. Pokoknya kamu harus libur. Sampai seminggu atau mungkin bisa lebih. Lama juga ya. Bisa-bisa karat beneran nih samurai. Kamu istirahat aja dulu ya, Hel. Jangan dulu ke sekolah. Gak bisa, Al. Hari ini aku ujian akhir semester. Mana mungkin bisa libur. Iya, lupa. Tapi beneran kuat nggak? Ya kuat lah. Cuma gini doang mah gak masalah. Udah, gak usah khawatir banget. Mending sekarang kita sarapan. Biar aku bisa cepet minum obat. Iya. Itu nasinya udah aku siapin tadi. Maaf ya, cuma bisa ngasih kamu nasi kuning. Mudah-mudahan besok bisa ngasih kamu nasi hijau. Nasi hijau? Ada-ada aja kamu. Hel, nanti abis dari kampus kita jenguk mama ya. Kemarin kan kita nggak jadi jenguk. Oke, tapi mudah-mudahan mama kamu udah baikan. Dan bisa menerima kamu lagi ya. Amin. Gak enak juga lama-lama kayak maling kundang begini. Untung aja nggak sampai dikutuk jadi semen. Mending dikutuk jadi pangeran aja nggak sih? Biar aku bisa ngasih kamu sebongkah berlian. Mending sekarang kamu tidur. Abis itu mimpi lagi. Nyuruh tidur mulu, dipeluk kagak. Deh, masa harus cewek sih yang belum duluan? Emang kamu mau dipeluk sama aku? Hahaha, gimana ya rasanya dipeluk sama si Alfa? Makanya coba dulu. Kita latihan aja dulu gak apa-apa. Biar nanti pas praktek udah lancar. Kok pindah tempat? Kan mau menu. Kita coba dulu ya. Aku serius nih. Dili tahu Al? Jangan-jangan kamu lagi bayangin dipeluk sama monyet. Makanya Dili. Lebih ke gorila sih. Anjir, orang mau romantis-romantisan juga. Pokoknya kamu nikmatin aja dulu. Siapa tahu abis itu ketagihan. Ahai. Ya udah, masa cuma gini doang sih meluknya? Gimana dong? Gini nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa kali ya. Bahasa Inggrisnya ciuman apa ya? Kiss. Yes, I want it. Al, aku belum selesai nifas. Sorry, lupa banget. Hampir aja kebablasan. Nafsu banget. Siapa yang nggak nafsu pas lagi lapar-laparnya dikasih hidangan lezat? Tapi belum waktunya juga, Al. Iya, kayaknya sabarku harus diperluas lagi. Sabar. Lapar banget. Nih, makan dulu. Bukan pengen makan nasi, tapi pengen makan apem. Mana udah tegang banget anjir. Nanti kita beli apem di pasar. Kali aja ada. Gak mau beli, orang aku udah punya. Masa? Iyalah, ini punyaku. Alfa, makin nakal aja. Mending sekarang kita makan. Abis ini aku mau minum obat. Gimana rasanya nikah sama aku, Hel? Rasanya gimana ya? Jawab aja, rasa coklat, vanila, tiramisu gitu. Rasanya nano-nano. Pasti gak nyangka kan jodoh kamu itu adalah aku. Iyalah, gak pernah kepikiran seujung mobil pun. Tapi aku udah tahu kalau kamu itu jodoh aku. Karena apa? Karena aku pernah mimpi nolongin kamu di sungai. Di mimpi itu, kamu lagi berenang di sungai. Terus tiba-tiba ada lintah yang masuk ke celana kamu. Dan digit itu kamu. Terus aku berhasil melepaskan lintah tersebut. Alfa, random banget mimpinya. Gak bisa lebih estetis gitu. Beneran. Habis itu aku mimpi basah. Wah? Iya, aku mimpi kita berenang bersama. Itu kan mimpi basah, bukan mimpi kering. Anjir, kirain apaan? Apa, hayo? Pasti kamu mikir mimpi macam-macam kan? Aku ini masih perjaka di dunia mimpi dan di dunia nyata. Gak percaya? Kalau gak percaya, ayo kita buktikan. Gak sekarang, jangan macam-macam.
Woi, anteng amat. Ngagetin aja kayak petir. Kenapa lo bengong aja? Istri gue lagi datang bulan. Malah gue yang jadi sasaran emosinya. Rasain, gue senang melihat lo menderita. Si anjing. Bukan Andi namanya jika nggak bisa ngerayu cewek yang lagi ngembek. Paling nanti malam juga udah nempel lagi. Gue tunggu foto atau videonya. No pick hawk. Deh, si muka BTW gimana kerjaan lo sama si Ipul? Ya seperti biasa, gitu-gitu aja. Kayaknya gak bakal maju-maju tuh restoran. Gue mau ngajak lo kerja sama. Kerja sama apa? Bisnis ya? Iya, kecil-kecilan. Apaan? Jual beli genjal? Kampret. Kayaknya dulu gue pernah bilang sama lo kalau istri gue punya ruko kosong. Iya, tapi gue lupa lagi. Dasar pikun. Gue ada niatan buat jadiin ruko itu semacam kafe gitu. Kita buat kayak tempat nongkrong aja. Biar anak-anak muda pada betah di sana. Ntar gue cari referensi lain deh. Mulai dari menu yang disajikan, sama menjadi juru masaknya juga. Sip, gue punya sepupu. Dia pernah kerja di Jepang, di kafe kayak gitu. Ntar gue ajak dia kerja sama deh. Tapi... Tikus? Ya ampun, nagitin aja. Kok tikus? Padahal aku lagi meniru suara tokek. Kamu ngapain di situ? Nagitin aja. Mau ngasih surprise buat istriku yang lagi ngambek. Surprise malah ngagetin. Aku pikir kamu belum pulang. Masa gitu aja kaget sih? Iyalah, orang aku nggak tahu kalau kamu udah pulang. Motor kamu di mana? Kok di depan nggak ada? Motor aku sembunyikan di belakang. Ya ampun, niat banget buat ngagetin orang. Bukan ngagetin, tapi ngasih surprise. Nih buat bidadariku yang lagi datang bulan. Semoga anumu dekat sembuh ya. Bunga dari mana? Ya dapat belilah yang. Masa iya dapat ngambil dari kuburan? Ya kali aja. Karena temen banget masih bunga kayak gini. Aku mau ngasih kejutan buat kamu. Maaf ya, aku baru bisa ngasih bunga. Belum sama kebunnya. Banyak banget sama kebunnya. Terima dong bunganya. Ya udah, aku terima. Makasih ya. Nah gitu dong senyum. Kan hati aku jadi adem. Kayak lagi ada di air terjun Adem Sari. Bisa aja. Sekarang kamu udah gak kesel lagi kan sama aku? Iya, sebenarnya aku gak kesel kok sama kamu. Cuma bawahnya aja pengen marah-marah. Aku ngerti kok. Sekarang kiss dulu. Udah, segitu aja. Nanti kamu kebablasan. Ya elah, cuma nyicip doang. Kamu udah makan belum? Kita makan dulu yuk. Oke, anak-anak juga kayaknya mau makan. Reno, kok kamu kesini? Aku mau main sebentar, soalnya aku lagi nggak ada kegiatan dan di rumah juga sepi. Main? Zidan dan Ziva lagi makan. Kamu mau ikut makan juga? Nggak usah, aku mau duduk aja. Ya udah, kalau gitu kita mau makan dulu. Ya ampun, ternyata dia ada di sini. Sini. Mau ngapain? Sini dulu, sombong banget. Ngapain ke sini Om? Masih manggil Om aja. Terus harus manggil apa? Sunggokong. Yang lebih nyaman lah. Tapi aku nyamannya manggil Om. Dasar anak kecil. Kok pegang-pegang? Kenapa? Nggak boleh, cuma pegang doang juga. Sekarang kamu kan Apa hayo? pacar saya. Duh Om meresahkan banget. Hah? Pacaran? Kalian pacaran? Kenapa pada diam? Rina, kamu pacaran sama dia? Iya, kita pacaran. Hah? Beneran Rin? Iya Kok kamu hamil? Ya gimana Coba sekarang kakak tanya sama kamu. Kenapa kamu mau diajak pacaran sama Reno? Apa dia maksa kamu buat jadi pacarnya? Enggak aku nggak dipaksa kok. Terus kenapa kamu mau jadi pacar dia? Emangnya kenapa Ya alasannya apa? Kok kamu mau diajak pacaran? Aku juga nggak tahu alasannya apa ya. Kok nggak tahu? Ani kamu tuh menerima laki-laki menjadi pacar kamu tapi nggak tahu alasannya apa. Misal karena kamu suka sama dia. Karena dia baik. Karena dia ganteng. Karena dia manis. Tapi kayaknya kamu nggak menemukan itu semua dari dia. Nanti deh aku cari alasannya apa. Dasar Ani kamu tuh. Kalau kamu dipaksa sama dia buat jadi pacarnya. Bilang sama kakak. Enggak kok aku nggak dipaksa. Jangan marah ya aku pacaran sama Om Reno. Aku janji kok nggak akan macam-macam. Awas aja kalau berani macam-macam. Nanti aku gantung dia di pohon Kiara. Tenang saja, saya tidak akan macam-macam. Rina ini bukan hanya sekedar pacar saya, tapi dia juga calon istri saya. Serius? Serius lah, kenapa kayak ragu begitu? Aku masih normal Kaisha. Aku juga pengen punya pendamping hidup dan punya anak-anak seperti yang kamu alami. Ya sudah, nanti aku kasih tahu bapak biar kamu cepat disuruh nikahin Rina. Setuju.
Biar Reno ada yang menemani di masa tua. Hahaha. Asem banget. Jaga jarak pacarannya, jangan nempel-nempel. Iya, aman kok. Kita ini biasa aja, nggak kayak AA sama Teh Kaisar. Kita mah nggak masalah, karena udah nikah, udah ada logo halalnya. Iya deh. Aku izin keluar sebentar ya sama Om Reno. Aku bosan seharian di rumah terus. Aku mau jajan seblak. Jangan malam-malam pulangnya. Kalau ada apa-apa langsung telepon. Kalau dia macam-macam kasih tahu kakak. Siap, A. Ya udah, hati-hati aja. Om, keluar yuk, jajan seblak. Sebelah makanan yang aneh itu, Ih, orang enak malah dibilang aneh. Ayo, aku bosan tahu seharian di rumah terus. Ternyata aku salah info. Aku pikir sekolahnya masuk seminggu lagi. Ternyata masih lama. Jadinya aku kelamaan di sini. Tahunnya masih lama kayak gini, aku balik dulu ke Garut. ngapain ke Garut? Udah di sini aja. Tapi traktir jajan ya. Aku pengen jajan ke sekitaran sini, Om. Iya, tapi jangan panggil saya Om. Manggil apa dong? Aku tuh udah nyaman manggil Om. Beri saya satu panggilan yang menurut kamu bagus. Apa ya? Sun Gokong aja deh. Jangan itu. Yang lain aja. Apa ya? Bapaknya Plankton aja. Kurang ajar kamu ya. Tapi itu panggilan yang lucu dan cocok buat Om. Cari yang lain. Panggilan yang layak dari seorang perempuan terhadap kekasihnya. Halah, Om juga cuma manggil aku nama doang. Terus kamu mau dipanggil apa? Ya apa aja, sesuai kata Om tadi. Panggilan yang layak dari seorang cowok pada kekasihnya. Apa ya? Nama kamu sebenarnya siapa? Masa lupa? Nama aku tuh Sabrina, dipanggil Rina. Oh, jadi mau dipanggil Sabrina atau sayang? Wah, apa ini termasuk gombalan dari seorang om-om? Hahaha, ya sudah. Sekarang kita pergi. Takutnya keburu malam. Terus nanti kakak kamu marah. Kamu tidur duluan aja, aku mau belajar dulu. Besok ujian akhir semester soalnya. Semangat ya belajarnya. Tapi aku masih kepikiran Rina. Kenapa emangnya? Karena dia pacaran sama Reno. Iya, aku masih gak nyangka aja. Ternyata diam-diam mereka memiliki rasa. Mana si Rina masih kecil lagi. Seleranya om-om. Kamu juga seleranya tante-tante? Kalau kamu beda lagi, Yang. Kamu tuh tante-tante spesial. Pakai 2 telur plus sosis. Telur apa? Telur aku. Ngaco kamu ih. Canda, Yang. Ya udah, aku belajar dulu ya. Kenapa dia mau sama gue ya? Dia punya segalanya. Lah gue cuma punya burung puyuh dan 2 telurnya aja. Kalau istri modelan kayak begini, dia yang salah juga. Rela gue yang minta maaf duluan. Semangat ya belajarnya. Mau aku buatkan jus, teh, kopi, atau susu? Biar kamu gak ngantuk. Mau gak? Tapi bukan aku yang buatkan sih. Nanti aku nyuruh bibi. Aku mau susu asli aja. Monto? Monto kayak sayuran ya? Iya, kayak sayur kon. Ini asli apa silikon sih? Mulai nakal. Aku gak nakal, Yang. Cuma mau mastiin aja kalau ini asli atau palsu. Ya asli lah. Semua yang ada di tubuhku ini asli. Gak ada yang diubah. Hidung sama bibir juga asli. Udah dikasih bentuk bagus dari sananya. Gak ada yang aku ubah. Cuma dirawat aja biar lebih indah. Masya Allah, ori semua ya. Bibir asli kan? Iya asli. Kayak gak percaya banget. Coba sini aku tes dulu. Asli apa palsu? Tuh kan modus lagi. Harusnya aku jangan percaya sama kamu. Kalau nanya-nanya kayak gitu. Karena endingnya gak bener. Bercanda, Yang. Soalnya aku suka lihat kamu kesal kayak gini. Maaf ya. Ngeselin emang. Takut gak, Hel? Lumayan sih, agak merinding gitu. Padahal ini masih sore loh. Belum terlalu malam. Iya, tapi tetap aja merinding Al. Apa ada yang ngikutin kali ya? Beneran takut? Coba sini aku lihat tangan kamu. Kenapa emangnya? Gak apa-apa, sini lihat dulu aja. Mau dilamar ya? Dilamar apaan? Orang kamu udah jadi istriku. Maksud aku dilamar. Kenapa malah salah ngomong sih? Pasti grogi ya dekat aku. Makanya sampai salah ngomong. Atau karena kamu pengen aku lamar lagi? Pede banget. Hahaha. Ya udah, mana sini tangannya cepetan. Nah gitu dong. Kalau udah begitu berarti jadi begini. Kok jadi gini? Udah, nikmati aja. Tangan kanannya juga sekalian. Peluklah tubuhku dan rasakan desiran darah yang mengiringi irama detak jantung. Terus bayangin kalau sekarang ini kamu lagi naik odong-odong. Alfaiz, emang gak pernah bener ya kamu tuh?
Kok sepi banget, Al? Iya, yang tinggal di sini kan cuma mama doang. Tapi kayaknya Bang Dirga juga masih ada di sini. Ini mobilnya aja masih ada. Kita langsung masuk aja yuk. Akhirnya kamu datang juga, Al. Iya bang, sorry agak telat karena ada urusan dulu di bengkel. Ya udah, kalian langsung masuk aja. Mama ada di kamar kok dan belum tidur. Abang mau pulang dulu, besok ke sini lagi. Hati-hati bang, kita ke kamar mama dulu ya. Assalamualaikum Noh. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu? Dirga mana? Bang Dirga udah pulang mah. Mama cepat sehat ya. Kenapa kamu pulang bawa dia? Mah, ayolah, jangan kayak gini. Kan mama udah bilang, kamu jangan bawa dia ke sini. Mama gak mau dia tinggal di rumah ini. Mama takut tetangga pada nanya soal kehamilan dia. Helia gak hamil mah. Halah, bohong. Dia pasti sudah hamil. Makanya kamu buru-buru menikahinya. Beneran mah, Helia gak hamil. Mana buktinya kalau dia gak hamil? Mama mau bukti? Oke, aku akan membawa Helia tinggal di sini untuk beberapa waktu. Mama bisa membuktikan sendiri. Kalau perut Helia gak akan membesar. Dia juga gak akan kelihatan seperti wanita hamil pada umumnya. Oke, tapi kalau dia terbukti hamil, awas aja. Mama gak akan menerima kalian berdua lagi di rumah ini. Siap mah. BTW makasih ya udah izinin aku sama Helia tinggal di sini. Sekarang Mama istirahat. Ini kamarku. Sorry ya kalau kurang rapi dan kurang bersih. Tapi kayaknya ini tetap dibersihin sama Mama. Spraynya juga diganti. Karena pas aku pergi spraynya bukan yang ini. Tapi yang banyak pulaunya. Pulau apaan? Maksudnya spray motif pulau gitu? Iya, pulau yang aku buat sendiri dari lelehan air mimpi. Anjir, ilah kali. Hahaha, bercanda. Ya udah kita istirahat dulu yuk. Kamu pasti capek kan abis ujian akhir semester? Biasa aja kok. Tapi aku merasa lega karena udah melewati ujian akhir semester. Tinggal aku lagi besok yang ujian. Doakan semoga lancar ya. Amin. Mending sekarang kamu belajar dulu biar besok gak blank banget. Kamu ajarin dong. Ajarin apaan? Ajarin membuat anak lagi. Mulai gila. Mulai gila bersama atau menjadikan aku waras. Kayaknya udah gak ketolong lagi gilanya. Siap-siap aja kamu juga ketularan gila. Gila karena cintaku. Tim nikah yang dinamakan gombalan? Dekon. Tapi rayuan maut. Apaan sih? Colok-colok aja. Daripada colok-colok, mau dicolok ya? Hah? Maksudku matanya yang dicolok. Pasti udah ngeres nih. Enggak, orang gak mikir macam-macam. Aku mantu, mau tidur dulu. Beneran kamu mau nonton horor? Ya terpaksa daripada nonton action. Padahal lebih seru action, lebih menantang. Kalau horor cuma gitu-gitu aja. Mana setannya hampir sama semua, kalau gak kuntilanak ya pocong. Kalau gak pocong, paling suster ngesot. Lah terus om maunya setan yang kayak gimana? Yang kayak kamu. Enak aja, kalau aku jadi setan, udah aku gigit kayak gini. Oh, udah beneran jadi setan kamu tuh. Om juga udah jadi setan. Ya sudah jangan ngambek, sekarang kita masuk, biar kamu bisa cepat lihat setan. Ah, gini amat pacaran sama om-om, gak ada romantis-romantisnya. Bukannya nonton drama romantis, malah nonton horor. Kamu duduk di sini. Iya, masa duduk di atas genteng? Setan. Kenapa teriak? Hantunya serem om. Ah, hantu. Berisik, jangan teriak-teriak terus. Aku takut om. Kalau takut, merem aja. Tapi aku penasaran pengen lihat. Gak dilihat penasaran, tapi pas dilihat malah bikin jantungan. Ya udah, sini kalau takut. Sekarang kamu tidak perlu takut. Nih om-om ganteng juga, apalagi kalau dari jarak dekat begini. Kedipan matanya kayak ngajak nikah gitu. Duh, apa aku mulai jatuh cinta ya? Apa kamu bilang? Hah? Om dengar aku ngomong? Iya, kamu ngomong jatuh cinta sama saya. Ah, kirain aku ngomong dalam hati. Ternyata beneran, malu banget. Saya tahu saya ganteng, makanya dari tadi kamu lihatin terus. Iya ganteng, tapi udah tua. Iya, saya memang sudah tua. Tapi saya dapatnya yang lebih muda seperti kamu. Bisa aja om-om. Abis ini om mau langsung pulang? Iya, maunya sih nginep di kamar kamu. Om gak boleh gitu. Ya sudah, kamu masuk dulu, nanti saya pulang. Oke, makasih ya om. Sama-sama, semoga kamu tidak bermimpi buruk setelah nonton film horor. Om ish, udah tahu kalau aku ini takut, malah ngomong kayak gitu. Nanti kalau kamu takut atau tidak bisa tidur, telepon saya saja ya. Duh,
Kalimatnya sih iya manis. Tapi kenapa harus pakai bahasa baku sih? Gak bisa gitu, pakai bahasa yang biasa aja. Selayaknya ngobrol sama manusia bumi, bukan makhluk planet. Ya maaf, belum terbiasa. Ya udah, sekarang kamu masuk. Saya, aku lihatin dari sini, biar gak ada yang ngikutin. Oke, hati-hati ya, Pak. Kenapa pulangnya malam sekali? Kan kakak udah bilang, pulangnya jangan malam-malam. Maaf, tadi gerannya cukup macet. Pasti itu akal-akalan kamu doang. Dibilangin pulangnya jangan malam-malam, ini malah hampir setengah malam. Pokoknya besok kamu gak boleh pergi sama Rina lagi. Lah, jangan gitu dong. Kenapa? Gak suka. Aku sebagai kakaknya Rina memiliki tanggung jawab penuh terhadap adikku. Apalagi di sini tidak ada bapak. Jadi, aku yang akan melakukan apapun yang seharusnya bapak lakukan kepada anak perempuannya. Ya sudah, saya minta maaf. Tapi tolong jangan larang saya untuk pergi bersama Rina lagi. Kami tidak berbuat macam-macam kok. Saya hanya ingin membawa Rina menikmati kota ini. Dan melakukan apa yang dia mau. Karena kasihan kalau dia terus-terusan diam di rumah. Tapi kamu membuat kepercayaanku berkurang. Baiklah, saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Agar kamu bisa percaya lagi sama saya. Oke, kalau begitu, besok kamu harus membawa miniatur candi. Dan bawa ke sini. Ingat, jangan beli. Kamu harus sendiri yang membuat. Bila perlu, sertakan video saat proses pembuatan miniatur itu. Apa? Miniatur candi? Iya, karena kamu bukan Bandung Bondowoso, jadi kamu buat miniaturnya aja. Kalau buat candinya langsung, sampai kerbau bertelur pun kayaknya nggak akan bisa. Mau nggak? Baiklah, ditunggu saja miniaturnya besok. Sekarang saya pamit dulu. Kamu juga masuk, ini udah malam. Iya, Galan banget kayak Pak Sutikno. Kamu beneran nyuruh si Reno kayak gitu? Iya, kapan lagi aku bisa ngerjain dia? Ih, aku kira kamu malah beneran. Acting aku bagus kan? Ya, walaupun sebenarnya aku merasa kesal juga sama si Reno. Iya, bagus banget. Nanti aku daftarkan jadi pemain sinetron. Wah, boleh tuh yang sinetron azab. Asem banget. Kenapa dia jadi begitu? Mengancam orang seenaknya. Tapi kalau tidak dilaksanakan, nanti dia melarang aku untuk bertemu dengan Rina. Bisa bahaya ini. Membingungkan sekali. Ada apa bos? Malam-malam begini meminta saya untuk datang. Kamu bantu saya. Ini urgent. Urgent apa bos? Ada penyusup di perusahaan atau di rumah ini? Bantu saya untuk membuat miniatur candi malam ini juga. Membuat miniatur candi? Iya, nggak usah ngelak. Sekarang kamu lihat tutorial dulu. Cara membuat miniatur candi. Tunggu. Miniatur candi untuk apa bos? Kita kan bisa beli. Kenapa harus buat? Kamu jangan banyak bicara. Ikuti saja perintah saya. Tapi ini di luar jam kerja bos. Mana saya udah mau merem. Ya sudah, kamu jangan banyak bicara. Lebih baik sekarang kamu bantu saya. Siap, tapi karena ini di luar jam kerja, jadi bisa kali ya bos masuk ke lemburan. Tenang saja, besok pagi saya kasih sarapan nasi kotak. Dasar bos pelit, wajar aja nggak laku-laku. Ya ampun, kenapa nggak bisa tidur begini sih? Malah kebayang muka si Putih yang tadi di film horor. Ini semua gara-gara Om Reno. Kenapa juga harus nonton film horor? Aku nggak bisa begini terus. Apa aku coba telepon Om Sunggokong kali ya? Dia kan yang menawarkan diri. Aku nggak bisa tidur, aku telepon dia aja. Am lagi ngapain? Malam-malam keringetan. Olahraga malam. Olahraga malam? Kayak yang sering dilakukan Andi sama Teh Keisha? Bukan. Dari mana kamu tahu itu? Enggak, aku cuma sering denger aja. Andi ngajak Teh Keisha untuk olahraga malam. Nggak bener kakak kamu tuh. Masa? Emang olahraga malam itu kayak gimana, Om? Nanti aku ajarkan. Oke. BTW, Om lagi ngapain sih sebenarnya? Lagi buat miniatur candi. Sesuai yang diminta kakak kamu. Beneran buat miniatur candi, Om? Kok mau aja? Gak apa-apa. Ini adalah sebuah tantangan. Agar kita bisa tetap bertemu. Hui, manis banget kayak sodium. Tapi makasih loh ya udah mau berjuang. Walaupun mungkin sebenarnya Andi cuma ngerjain doang. Jangankan membuat miniatur candi. Membuat candi beneran aja aku sanggup. Asal jangan dalam waktu 1 malam. Dan beri aku izin untuk memakai jasa arsitek. Ini curang. Tapi Om sendirian aja ngerjainnya. Enggak, aku ditemani makhluk astral kok. Hah? Masa? Tuh. Om Darren? Hai Adinda. Kok Adinda? Aku ini Rina, Om. Sengaja, biar kamu manggil Kakanda. Kurang ajar kamu ya. Ampun bos, jangan tendang saya. Tapi tendang candi ini saja.
Wangi banget. Iya dong, hari ini kan mau ujian akhir semester. Anjir, udah kayak mau sidang perceraian aja. Siapa yang mau cerai? Anu yang, enggak kok. Aku cuma bercanda. Bohong. Kamu ngomong kayak gitu, berarti udah ada di pikiran kamu. Beneran yang, itu cuma refleks aja. Mending sekarang kamu doain aku, biar semuanya lancar. Setelah aku lulus, aku akan mulai menggarap kafe bersama Anton. Ya udah, kita ke bawah dulu. Pasti anak-anak udah nunggu. Mami, Daddy. Anak-anak Mumi belum ke ruang makan, sayang. Belum, Mami. Kita mau bareng sama Mami dan Daddy aja. Kok celana Daddy beda sama om-om di kantor? Beda sama celana Om Reno juga. Biasanya mereka pakai celana hitam. Kok ini punya Daddy warna biru? Jadi kayak anak SMA aja ya, Mami? Anak Mumi makin pintar aja. Berarti Daddy masih sekolah dong, Mami? Amin. Sepertinya lebih baik sekarang kita sarapan aja yuk. Bentar lagi kalian berangkat ke sekolah. Oke, Mami. Tapi kita mau digendong sama Daddy. Yuk gendong, pesawat siap terbang keliling rumah. Berat banget ya? Lumayan, tapi lebih berat kalau kamu nggak ada di sampingku. Dilarang menggombal di hadapan anak-anak. Biarin, biar Zidane juga jago menggombal seperti aku. Ini dasar sesat. Ini miniatur candi yang kamu minta semalam. Kok kayak corong? Karena kamu nggak bilang candi apa, jadi saya buat candi corong aja. Hahaha, candi corong? Mah, Mama mau kemana? Mama mau masak. Ya ampun, Mama kan lagi sakit. Ngapain masak? Mama nggak bisa makan dapat beli, Al. Mama kurang suka. Ya udah, biar Alfa aja yang masak. Sekarang Mama kembali ke kamar dan istirahat. Nanti kalau udah jadi, sarapannya kita antarkan. Kamu yang masak, terus dia? Biar aku yang masak, Mah. Bagus. Perempuan memang harus bisa masak. Karena Elva juga sebenarnya hampir sama kayak Mama. Dia nggak suka makanan dapat beli. Ya udah, sekarang Mama masuk kamar lagi ya, biar Helia yang masak. Ale, gimana nih? Aku gak bisa masak. Udah, tenang aja, biar aku bantu. Emang kamu bisa masak? Enggak. Gimana kalau kita beli aja? Terus abis itu bilang kalau makanan tersebut dapat aku masak. Bener juga. Ya udah, kita beli online aja. Kira-kira Mama mau sarapan apa ya? Gimana kalau kita kasih pizza, pasta, steak ayam, sapi lada hitam? Stop, itu semua ketahuan dustanya. Terus apa dong? Mending sekarang aku masak aja, daripada ketahuan dapat beli. Terus Mama marah-marah sampai meruntuhkan tembok dapur gimana? Anjir, mana mungkin sampai meruntuhkan tembok dapur? Ya siapa tahu, perempuan kan makhluk terkuat di bumi. Gak berat banget, mending sekarang kita ke dapur. Emang kamu mau masak apaan? Masak kukus air aja deh. Mana ada air di kukus? Kamu duduk aja di sini. Nggak usah gerak-gerak. Aku juga bisa masak kok. Cuma masak nasi sama goreng telur. Masa punya telur tapi nggak bisa memasaknya? Masak telur kamu aja ya? Ya janganlah. Masa kamu aja belum ngerasain tapi udah mau dipikahin aja. Makin nato. Udah buruan sana masak nasi. Nanti berasnya keburu jadi padi. Random banget kamu. Aku masak dulu. Kamu tahu nggak kenapa beras dimasak? Ya biar matang lah. Karena kalau disayang itu cuma kamu. Hahaha. Bisa aja bikin orang nyengir. Kenapa kalau ketawa bunyinya hahaha? Ya karena dari sananya udah begitulah. Karena kalau bunyinya I love you itu aneh. Yes, bukannya masak malah menggombal. Kalau mau senyum, ya senyum aja, nggak usah ditahan. Aku udah terbiasa kok melihat yang manis-manis. Al, jadinya masak apa? Masak apa, masak apa, masak apa sekarang? Ya udah, beli aja kalau gitu. Jangan dong, ini aku mau masak nasi. Kira-kira keburu gak ya kalau masak dulu? Takutnya nanti kamu malah telat datang ke sekolah. Keburu lah, waktunya masih banyak, orang ini masih pagi banget. Ya udah, tapi kita masak apa? Mama kamu biasanya suka makan apa? Mama lebih sering makan sayur sih. Bentar, aku cek dulu. Buset, isinya sayuran semua. Bener-bener vegetarian mamaku. Ya udah, masak sayur apa? Biar aku searching dulu. Masak sayur ayang aja. Sayur ayang? Iya, tapi bukan ayang kamu. Nih sayur ayang. Itu oyong kan, Fred? Oh, soalnya aku ingat kamu terus. Jadi susah nyebut oyong. Bisa aja, dasar Kang Gomal. Coba tebak, Kang apa yang bisa bikin ngantuk? Dan apa? Kan tidur. Tangkung. Salah terus aku kalau sama kamu. Iya,
Tapi mencintaiku bukanlah sebuah kesalahan. Alvan, diam gak? Lama-lama aku kejang-kejang di sini. Ya udah, iya serius nih. Kita masak sayur ayam aja. Oyong. Akhirnya selesai juga. Kamu mau makan ini juga? Emangnya kenapa? Enggak, takutnya kamu nggak suka aja sama makanan kayak gini. Kalau nggak suka, nanti kamu makan di luar aja. Gak apa-apa, kita makan malam aja. Sekarang kamu panggil mama, biar aku yang siapin. Duduk dulu, Mah. Silahkan, Mah. Kalian juga makan. Sayurannya enak, rasanya pas dan sedap. Ini siapa yang masak? Beneran kamu? Iya, Mah. Ini semua Helia yang masak. Gimana? Cocok gak di lidah Mama? Cocok banget. Ternyata istri kamu bisa masak juga ya. Sebenarnya Helia ini memang jago masak, Mah. Di kontrakan aja hampir tiap hari dia masak. Baguslah kalau gitu. Karena kamu kan gak suka makanan dapat beli. Mama suka sayurnya. Ayo kalian juga makan. Ayo makan. Kok diam aja? Apa gak suka makan di rumah ini? Suka, Mah. Ini juga mau makan. Hel, bentar lagi aku telat. Belum mulai, Al. Iya, tapi bentar lagi mulai. Duh, deg-degan banget. Baju aku gimana? Udah rapi belum? Bentar, agak kurang rapi. Makasih ya. Sama-sama, semangat, semua lancar. Sweet banget kalian, kayak permen karet. Iya dong, istri gue perhatian banget. Bagus, gue juga abis digituin tadi pagi sama istri. Ya elah, malah pamer bini. Tahu sendiri gue ini jomblo sejak lahir. Tenang, daftar riwayat lo udah gue sebar. Gue share juga ke beberapa grup, termasuk grup jual beli Mosang. Kampret banget lo. Awas aja kalau yang datang cewek bukan tipe gue. Tipe lo terlalu tinggi, turunkan dikit. Gak apa-apa, gak putih, gak tinggi, gak cantik. Yang penting bisa nyebukin lo. Kampret lo. Andi, akhirnya aku menemukanmu juga. Ya ampun Meli, udah sampai Jakarta aja. Andi, aku kesini nyusul kamu. Buset, sampai disusul. Ada Tonton juga di sini. Anton, gue duluan ya. Andi, tunggu. An, tunggu gue. Tonton, aku ikut nyusul Andi. Turun gak lo? Gak mau. Pokoknya aku mau ikut ngejar Andi. Hai. Hai, kamu kesini juga? Kok gak bilang-bilang aku? Sengaja, biar surprise. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk aja. Tempatnya udah bersih. Kemarin aku nyuruh orang buat bersih-bersih di sini. Paling tinggal kamu tata lagi aja, cocoknya kayak gimana. Nanti aku atur sama si Anton. Tapi tuh anak belum muncul juga ya. Jangan-jangan diculik si Meli. Apa? Meli? Meli mantan kamu itu? Dia bukan mantan aku yang... Iya, intinya Meli yang itu aja. Kok bisa dia ada di sini? Iya, aku juga nggak tahu. Mungkin dia kabur. Ya udah, kamu duduk dulu biar gak pegal. Atau mau duduk di pangkuan aku juga boleh. Enggak ntar paha kamu gepeng. Iya, kan pantat kamu gede banget. Enak aja. Gak apa-apa yang, kamu kan bohai. Sorry gue telat. Buset, kok lo ngos-ngosan banget? Naik motor apa lari? Naik motor sambil lari. Terus sekarang si Meli di mana? Jangan bilang tuh cewek lo bawa ke sini. Kagak, tuh anak gue turunin di jalan. Di dekat rel kereta. Rel kereta? Apa nggak bahaya? Gak apa-apa, paling kalau ada berita orang tertabrak kereta, itu si Meli. Sadis banget lo. Abisnya gue gedeg banget, dia maksa buat nyusun lo. Sabar, jangan terlalu emosi. Nanti lo naksir. Ngajong banget tuh cewek, emang cantik sih. Tapi sayang otaknya kebalik. Permisi. Ya ampun, Om Reno. Kaget banget kayak lihat setan aja. Iya emang, kan Om setannya. Enak aja, setan-setan begini juga pacar kamu. Udah tua masih pacaran. Ya udah, kita nikah aja kalau gitu. Takut banget. Diseriusin malah takut. Dasar anak kecil. Dasar om-om. Kamu abis ngapain di dapur? Aku mau makan siang. Tapi kok malah malas begini ya? Mau makan apa? Nggak tahu. Di dapur ada sih makanan. Cuma kayaknya aku lagi nggak mau makan itu. Ya udah, kamu pesan makanan yang lain. Pesan online saja. Kita jangan keluar dulu. Nanti kakak kamu marah. Serius om. Tapi HP aku tadi lobet.
Nih, pakai HP aku. Duduk dulu di sini. Beneran boleh pakai HP Om? Iya, ayo sini duduk. Jangan berdiri terus. Nanti paha kamu makin gede. Edih, apaan kali? BTW, makasih ya. Wih, HP-nya bagus banget. Kameranya juga pasti bagus. Kamu mau? Mau apa Om? Ponsel seperti ini? Ya mau, tapi kayaknya aku harus ke kebun bapak dulu biar kebeli. Nanti aku belikan. Mau warna apa? Hah? Serius? Iya, kamu bilang aja mau warna apa. Gak usah deh Om. Nanti abis dibeliin HP, aku diminta yang aneh-aneh. Aneh-aneh gimana? Nanti Om minta aku macam-macam. Aku gak mau. Kita pacaran sehat aja. Pacaran sehat tuh setiap hari ngasih vitamin gitu? Atau sesekali suntik vaksin? Bisa aja Om. Ya pokoknya gitu deh. Aku gak mau jadi ani-ani. Nama kamu Rina, bukan Ani. Om ngerti gak sih? Iya, aku ngerti. Tapi aku tak sebajingan itu. Aku gak akan meminta kamu untuk menjadi istriku. Jika hanya untuk main-main saja. Itu mau dibawa kemana? Bukan mau dibuang kan? Miniatur candi ini mau dibawa ke ruko Pak. Mau dijadikan hiasan oleh Tuan Andi. Yang bener aja. Candi buatan saya mau dijadikan pajangan di ruko. Itu artinya Andi suka sama candi buatan Om. Candi buatan saya bagus dong. Bisa nih saya membuka pabrik miniatur candi. Bikin pabrik gak tuh? Hahaha. Kamu ketawa terus. Habisnya lucu. Candi curung begitu mau dijadikan pajangan. Kakak kamu emang agak lain. Hahaha. Ketawa terus. Sampai lupa kalau aku mau makan. Udah pesan belum? Belum. Aku gak tahu mau makan apa. Ntar aja deh bareng sama Andi dan Teh Kaisya. Kelamaan. Takutnya mereka pulang malam. Lebih baik kamu makan duluan aja. Nanti kamu masuk angin. Cie, perhatian. Om takut aku sakit ya? Iya. Kalau kamu sakit, nanti gak ada yang gangguin saya sebelum tidur. Huhuhu. Kenapa jadi sweet begini sih? Ya sudah. Sekarang kamu mau makan apa? Apa ya? Aku mau makan yang aneh-aneh. Apa yang aneh? Sup kepala kambing? Atau dadar telur penyu? Itu terlalu aneh Om. Terus mau makan apa? Ternyata perempuan seribet ini. Mau makan aja susah. Yedis, perempuan tuh bukan ribet, tapi pemilih. Dia selalu menginginkan yang terbaik. Jadi harus teliti supaya nggak salah pilih. Berarti saya terbaik dong, makanya kamu pilih. Nggak juga, aku udah terlanjur aja jawab iya. Padahal ditembaknya aja kayak gitu. Apa kamu bilang? Bercanda Om, jangan cekik aku. Untung kamu cantik. Om bilang aku cantik? Iya, kenapa emangnya? Coba bilang sekali lagi. Kamu cantik. Wah, salting gutal.